Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hazana lihaza wa ma kunna linahtadi ya hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang terhormat Direktur Politeknik Aisyah Pontianak Ibu Tilawati Aprina SST MKes. Yang terhormat Wakil Direktur 1 Ibu Eka Riana SST MKep. Yang saya hormati Wakil Direktur 2 Ibu Sofia Apritasari SST MKes. Yang saya hormati Ketua Program Studi TLM dan TI. Yang saya hormati dosen dan staf Politeknik Aisyah Pontianak, serta mahasiswa dan mahasiswi yang saya sayangi. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hidayah dan nikmatnya kita dapat diberikan kesehatan hingga saat ini. Alhamdulillah, kita telah sampai di hari ke-17 di bulan Ramadan, di mana kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga seluruh amal ibadah yang kita tunaikan di bulan suci ini, dari hari pertama hingga saat ini, kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema yang saya ambil pada siang hari ini yaitu tentang sehat selama menjalankan ibadah puasa. Puasa di bulan Ramadan wajib dikerjakan bagi seluruh umat Islam yang mampu mengerjakan. Perintah kewajiban berpuasa di bulan suci penuh berkah ini disebutkan Allah dalam Quran surah Al-Baqarah 183, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, selama kita menjalankan ibadah puasa, sahur sangat penting dilakukan. Kenapa? Karena makanan yang kita konsumsi pada saat sahur akan menjadi cadangan energi selama kita berpuasa. Oleh karena itu, usaha untuk tidak meninggalkan sahur ketika akan berpuasa terdapat dalam keberkahan dalam makan sahur. Berkah sahur di bulan Ramadan masih belum dipahami oleh kebanyakan orang muslim. Padahal selain untuk bekal berpuasa di siang hari, banyak berkah yang akan diberikan oleh makan sahur. Walaupun makan sahur merupakan amalan sunnah dari menjalankan ibadah puasa, makan sahur ternyata sangat diutamakan. Memang waktu sahur adalah waktu di mana orang-orang pada hari biasa masih terlelap tidur. Namun berkah yang didapatkan saat sahur sayang jika dilewatkan. Jadi sangat merugi orang yang tidak menyempatkan dirinya untuk makan sahur. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa makan sahurlah ketika kalian, karena dalam makan sahur terdapat keberkahan. Ada beberapa tips sehat dalam menjalankan ibadah puasa. Yang pertama adalah jangan terlalu kenyang saat ketika sahur. Nah, banyak orang yang makan sebanyak-banyaknya ketika sahur dengan tujuan supaya kuat berpuasa. Padahal terlalu banyak makan ketika sahur justru tidak baik, karena akan menyebabkan melonjaknya atau meningkatnya kadar gula dalam darah serta merangsang keluarnya hormon insulin secara berlebihan. Nah, hormon insulin ini akan mengangkut gula darah ke seluruh jaringan tubuh guna diubah menjadi glikogen dan lemak atau lemak. Nah, apabila kita makan terlalu banyak, maka glikogen dan lemak yang dihasilkannya juga berlebihan. Padahal lemak yang berlebihan sulit diuraikan menjadi gula darah kembali. Akibatnya, seseorang yang makan berlebihan saat sahur tidak bertambah segar, justru semakin merasa lemas. Nah, tips yang kedua yaitu adalah perbanyak konsumsi makanan yang berserat. Serat sangat baik untuk pencernaan dan memperlancar buang air besar.
Nah, selain itu, makanan berserat akan memperlancar proses pengeluaran racun dari dalam tubuh serta dapat mengurangi konsentrasi radikal bebas dalam tubuh sehingga sel-sel tubuh menjadi lebih segar dan elastis. Itu yang tips yang kedua. Nah, sekarang tips yang ketiga itu adalah usahakan kebutuhan cairan itu terpenuhi. Usahakan tetap mengkonsumsi air 8 gelas setiap harinya. Nah, caranya bagaimana? Yaitu adalah antara lain dengan meminum sekitar 2 gelas saat ketika buka, lalu setelah tarawih hingga menjelang tidur. Nah, minum lagi sebanyak 3-4 gelas, sedangkan pada saat sahur itu bisa minum sebanyak kurang lebih 2 gelas kembali. Nah, minum air ini tidak selalu berarti bahwa minum itu hanya air putih saja, tetapi minuman yang lainnya seperti teh, susu, jus buah itu dapat termasuk di dalam cairan kebutuhan cairan. Nah, selain itu juga, selain dari jus buah, selain dari teh dan susu, itu juga kuah sayur itu termasuk dalam jumlah air yang ketika kita konsumsi. Itu yang tips yang ketiga. Tips yang keempat itu adalah segerakan berbuka ketika waktu telah tiba. Jadi, hendaknya kita menyegerakan mungkin untuk berbuka. Seperti yang dapat dalam salah satu hadis, yaitu bahwa Rasulullah bersabda, orang-orang akan tetap dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Nah, syariat Islam yang sempurna telah mengajarkan pada kita supaya tidak memberat-beratkan diri dengan menunda berbuka puasa, padahal waktunya telah tiba, karena hal itu akan berdampak buruk pada kesehatan, terutama pada organ lambung. Tips berikutnya adalah tips yang kelima, jangan berlebihan saat menyantap hidangan berbuka puasa. Ajaran Islam menganjurkan untuk tidak berlebihan dalam masalah makan dan minum. Nah, karena akan berakibat kurang baik bagi kesehatan kita. Nabi SAW bersabda, tidak ada bejana yang lebih buruk diisi oleh manusia daripada perutnya sendiri. Nah, cukuplah seseorang itu mengkonsumsi beberapa suap makanan yang dapat menegakkan tulang punggungnya. Kalau terpaksa, maka ia bisa mengisi sepertiga makanan untuk mengisi perutnya, sepertiga untuk minuman, serta sepertiganya untuk bernafas. Nah, dengan demikian bisa kita pahami bahwasannya makan yang berlebihan tidak dianjurkan dalam Islam karena bisa menimbulkan berbagai macam yang tidak baik bagi tubuh kita. Tips yang keenam yaitu adalah pilih menu yang sehat untuk sahur dan berbuka. Nah, bagi para ibu rumah tangga ya, menyajikan menu berbuka bagi keluarga tentu saja sangat menyenangkan dan alangkah lebih bijaksananya jika para ibu menyiapkan menu yang sehat dan bergizi untuk menunjang kelancaran ibadah puasa seluruh anggota keluarga. Dengan memasak sendiri, insya Allah lebih terjamin kebersihannya dan kesehatannya. Namun, jika memang hendak membeli makanan yang matang atau yang masakan udah jadi, perhatikan kebersihan dan juga komposisi makanan dan minumannya. Nah, pilih tempat makan atau warung makan yang terjamin kebersihannya dan kehalalannya. Nah, selain itu hindari makanan dan minuman yang mengandung zat pengawet, pewarna, dan pemanis buatan. Yang berikutnya yaitu tips yang ketujuh, tips yang terakhir yaitu adalah tetap berolahraga selama berpuasa. Nah, kondisi fisik seseorang yang sedang berpuasa memang cenderung lemes karena menahan lapar dan haus. Namun bukan berarti tidak boleh berolahraga. Seperti yang kita ketahui, olahraga itu sangat penting
Tujuannya untuk menjaga kebugaran dan vitalitas tubuh. Terlebih lagi bagi orang-orang tertentu dengan gangguan kesehatan seperti penderita penyakit jantung dan diabetes mellitus atau kencing manis, di mana olahraga itu sudah menjadi kebutuhan untuk mengontrol penyakitnya dalam rangka proses penyembuhan. Nah, satu hal yang perlu diingat, semua harus direncanakan sehingga tidak menimbulkan efek buruk pada tubuh. Susun program olahraga sesuai dengan berat penyakit dan tingkat kebugaran. Saat berpuasa, seseorang tidak dianjurkan berolahraga sampai tenaganya terkuras habis atau sampai badan lemas karena kecapean berolahraga. Melakukan olahraga ringan namun berkelanjutan lebih baik daripada olahraga yang berat dan memforsir. Sekian tips sehat selama menjalankan ibadah puasa. Ada 7 tips sehat selama menjalankan ibadah puasa. Semoga tips sehat ini dapat diterapkan atau diaplikasikan dalam kehidupan kita. Nah, apalagi saat ini yaitu di masa pandemi COVID-19. Sekian saya tutup. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.